Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin, dalam kesempatan kali ini saya membuat video tentang jawaban pertanyaan CGP di alur elaborasi pemahaman modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, saya mengaturkan terima kasih dulu kepada narasumber yang begitu handal, hebat, membersamai saya dan teman-teman di kegiatan upgrading instruktur, yaitu Bung Simon atau Bapak Simon Rafael. Beliau sangat menginspirasi sehingga menggugah semangat bagi para pesertanya. Juga kepada teman-teman saya aturkan terima kasih yang saling mendukung, menyupport dalam kegiatan ini sehingga terjalinnya komunikasi dengan baik di antara sesama teman dan saling support. Inilah pertanyaan CGP yang harus dijawab dalam sesi elaborasi pemahaman modul 2.2. Pertanyaannya, dalam setiap pembelajaran apakah harus selalu memunculkan pembelajaran sosial emosional? Seperti kita ketahui bahwa murid dalam pembelajarannya sebagai makhluk sosial, tentu ini menjadi sebuah kebutuhan untuk menerapkan atau memunculkan pembelajaran sosial emosionalnya, belajar mengolah sosial emosionalnya. Bahkan bagi seorang guru tidak hanya di kelas saja untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional atau penerapan KSE, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekolah juga harus selalu menerapkan KSE, model pengolahan diri, manajemen diri, terutama dalam pergaulan sehari-hari, karena guru ditiru, ya, digugu dan ditiru, mulai dari interaksi sosial, misalnya kalau bertemu dengan murid, ya mendahulukan senyum, bahkan kebiasaan senyum, sapa, salam, itu yang 5S itu memang perlu digalakan di sana agar terbentuk kepribadian yang siswa yang ramah, santun. Kemudian dalam pembelajaran juga siap pembelajaran, siswa siap untuk menerima pembelajaran dengan senang hati, dan kalaupun menjadi orang yang pintar tidak menjadikan sombong, bahkan mampu menggalang sosial, membantu teman-teman yang lainnya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, mengapa penting seorang guru harus memahami dan menerapkan pembelajaran sosial emosional? Guru memang tadi sudah disebutkan bahwa merupakan dari akronim, yaitu orang yang digugu dan ditiru dalam bahasa Sunda. Jelas harus memahami mengenai pembelajaran atau pelajaran sosial emosional, karena dari tindak tanduk guru itu akan diteladani oleh para muridnya. Ketika di dalam kelas bukan menonjolkan powernya dengan marah-marah atau memberikan instruksi tanpa dipahami oleh siswanya, melainkan dengan penuh kesabaran, kesetiaan, selalu membimbing muridnya dengan lemah lembut sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai tanpa harus dengan kekerasan. Pertanyaan nomor 3, saya sangat senang mempelajari materi KSE ini. Pertanyaan saya, agar murid memiliki keterampilan sosial emosional yang sesuai dengan harapan kita, yaitu yang sangat baik, seberapa seringkah dalam seminggu guru harus memberikan pembelajaran sosial emosional tersebut? Ini tidak ada ketentuan seberapa sering, tapi minimalnya atau idealnya mungkin setiap masuk kelas dengan melaksanakan pembelajaran, nah di sanalah diterapkan. Bahkan di luar itu, karena sekolah merupakan wadah atau tempat untuk mendidik para murid, jadi bukan hanya dalam pembelajaran masuk jam intrakurikuler saja, tetapi pergaulan di dalam sekolah itu juga merupakan sebuah
pembelajaran. Jadi kalau dihitung berapa seringkah, nah itu harus selamanya kita menerapkan keterampilan sosial emosional agar siswa juga mampu meniru kita. Insya Allah dengan suasana atau kebiasaan-kebiasaan sekolah yang ramah, santun, kemudian berpikir kritis gitu ya, sampai kepada mampu mengambil tanggung jawab dari diri masing-masing. Ketika misalnya melihat sampah, murid itu merasa bertanggung jawab atas kebersihan di sekolah lalu diambil. Nah itulah salah satunya pentingnya mempelajari KSE. Pertanyaan keempat, sebagai manusia biasa, guru bukanlah malaikat. Bagaimana strategi kita jika kita berada pada kasus Pak Eling yang diceritakan di eksplorasi konsep? Terkadang guru juga tidak bisa mengendalikan emosi. Sebagai guru bukanlah makhluk sempurna, jadi ada kekurangan. Nah, ketika kita dibebani dengan tugas berat, mungkin ada stres yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu sering-seringlah menghisap diri atau istilahnya merefleksi diri. Apakah kita itu dalam menjalankan tugas itu sudah sesuai dengan etika atau norma yang ada di sekolah? Dan kalau memang ada hal-hal yang memang kurang berkenan, kurang sesuai dengan TIK, bahkan mungkin kalau terlalu banyak tugas itu sehingga menimbulkan tensi yang tinggi, ya kita harus kembali merefleksi diri dan kita harus berkesadaran diri, kesadaran sosial. Akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan diri kita dan kita kembali lagi kepada tugas kita dengan, kalau bisa kita berusaha dengan melalui mindfulness, bukan hanya untuk murid saja kegiatan mindfulness, tapi untuk diri kita. Renungkan, resapi apakah kegiatan kita itu sudah sesuai atau tidak. Lalu bertafakurlah agar diri kita itu menerima apa adanya. Kemudian pertanyaan terakhir ini dari CGP, bagaimana langkah untuk menerapkan 5 kompetensi pembelajaran sosial untuk membentuk karakter siswa menjadi murid yang merdeka? Ya awal-awalnya memang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kegiatan mendidik itu adalah menuntun murid agar nantinya menjadi orang yang dewasa. Tidak apa-apa langkah awal kita dengan tekun atau sabar menuntun murid kita. Tapi suatu saat ketika mereka sudah mampu untuk melepaskan diri, biarkan mereka merdeka menuntun dirinya sendiri. Nah itulah jawaban atas pertanyaan CGP di modul 2.2 ini pada sesi elaborasi pemahaman. Terima kasih kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.